Din pada bab tentang adab suhbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala sayyiduna al-imam hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihim fid dharain amin. Ila an qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu bayanul bugdi fillahi i'lam anna kulla man yuhibbu fillahi la budda ay yabghudha fillahi fa innaka idza ahbabta insanan li'annahu muti'un lillahi wa mahbubun indallahi fa in asahu fala budda an tabghudahu li'annahu asin lillahi wa mamqutun indallahi wa man ahabba bisababin fa bid darurati yabghudhu lididdihi wa hadhani mutalazimani la yanfasilu ahaduhuma anil akhari wa huwa mutradun minal hubbi wal bugdi fil adati walakin kullu wahidin minal hubbi wal bugdi da'un dafinun fil qalbi wa innama yatarashahu indal gulabati wa yatarashahu bi dhuhuri af'alil muhibbina wal mubghidina fil muqarabati wal muba'adati wa fil mukhalafati wal muwafaqati fa idza adhara fil fi'li sumya muwalatan wa ma'adatan walidzalika qala Allah ta'ala hal walaita fiyya waliyan wa hal adaita fiyya aduwan kama naqalnahu wa hadha wadihun fi haqqi man lam yudhhir laka illa ta'atahu id taqdiru ala an tuhibbahu aw lam tudhhir laka illa fisqahu wa fujurahu wa akhlaqahu sayyi'ah fataqdiru ala ayyabghudahu wa innama mushkilu idza ikhtalatat at-ta'atu bil ma'asi fa innaka taqulu kaifa ajma'u bainal bughdi wal mahabbati wa huma mutanaqidani wa kadzalika hatanaqadu thamratuhuma min al muwafaqati wal mukhalafati wal muwalati wal muadati fa aku Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhu wa qala radhiyallahu ta'ala anhu fa aqulu dzalika khairu mutanaqidin fi haqqillahi ta'ala kama la yatanaqadu fil hududil bashariyati fa innahu mahma ijtama'a fi shakhsin wahidin khisalun yuhabbu ba'daha bughduha wa yukrahu yuhabbu ba'daha wa yukrahu ba'daha fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin faman lahu zawjatun hasna'u fajiratun aw waladun dhakiyyun khadumun walakinnahu fasiqun fa innahu yuhibbuhuma min wajhin wa yubghiduhuma min wajhin wa yakunu ma'ahuma ala halatin baina haladaini id law furida lahu salasatu auladin ahaduhum dhakiyyun barun wal akharu balidun akun wal akharu balidun barun aw dhakiyyun akun fa innahu yusadifu nafsahu ma'ahum ala salasati ahwalin mutafawitatin bihasabi tafawuti khisalihim فكذلك ينبغي أن تكون حالك بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعة ومن استمع فيه كلاهما متفاوتة على ثلاث مراتب وذلك بأن تعطي كل صفة حظها من البغض والحب والإعراض والإقبال والصحبة والقطيعة وسائر الأفعال الصادرة منهم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an fa in qulta fa kullu muslimin fa islamuhu ta'atun minhu fa kaifa abghuduhu ma'al islami fa aqulu tuhibbuhu li islamihi wa tabghuduhu li ma'siyatihi wa takunu ma'ahu ala halatin law qistaha bi hali kafirin aw fajirin adrakta tafriqatan bainahuma wa tilkal tafriqatu hubbun lil islami wa qada'un li haqqihi wa qadrul jinayati ala haqqillahi ta'ala wa ta'ati lahu kal jinayati ala haqqika wa ta'ati laka faman wafaqaka ala gharadin wa khalafaka fi akhara fakun ma'ahu ala halatin mutawassitatin bainal inkibadi wal istirsali wa bainal iqbali wal i'radi wa baina tawaddudi ilaihi wa tawahhushi minhu fala tubalighu fi ikramihi mubalaghotaka fi ikrami man yuwafiquka ala jami'i aghradika wala tubalighu fi ihanatihi mubalaghotaka fi ihanati man
khalafaka fi jami'i agradika thumma dzalika tawassutu taratan yakunu mailuhu ila tarafil ihanati inda ghalabatil jinayati wa taratan ila tarafil mujamalati wal ikrami inda ghalabatil muwafaqati fahakada yanbaghi ayakuna fi man yuti'ullaha ta'ala wa yu'sihi wa ya'sihi wa yata'arradu li ridahu marratan wa li sakhatihi ukhra. Fa in qulta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri pondok pesantren Diyatul Jannah, fatahallahu alaikum futuhal arifin wa jamil asatidzah wal ikhwan rahimakumullah, as'adakumullah wa hafizakumullah ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang adabus suhbah atau adab kita di dalam persahabatan. Kalau kemarin kita berbicara bahwa anna hubballahi ta'ala idza gawiya athmara hubba kulli man yagumu bihaqqi ibadatillahi fi ilmin aw amal. Setiap orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan membuahkan dia juga akan mencintai semua orang yang melaksanakan haknya Allah. Semua orang yang melaksanakan haknya Allah Ta'ala pasti akan dia cintai. Itu bukti orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mencintai orang yang menegakkan ibadah kepada Allah, mengambil ilmunya Allah atau mengambil berkah ilmunya Allah, atau beramal dengan atas cinta, menggapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dan selanjutnya. Nah, sebagaimana juga fahasala min hadza anna kulla man ahabba aliman aw abidan aw ahabba syakhsan raghiban fi ilmin aw ibadatin aw fi khairin fa innama ahabbahu fillahi walillah. Semua orang yang cinta kepada orang alim, cinta kepada seorang ahli ibadah abid, atau dia cinta kepada seseorang yang cinta kepada ilmu, dia cinta kepada seorang yang cinta kepada orang yang alim, cinta kepada orang ahli ibadah, cinta kepada orang yang ahli kebaikan, maka sesungguhnya atau hakikatnya dia telah cinta kepada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan thawab ajr, atau dia mendapatkan pahala, atau dia mendapatkan ganjaran sesuai dengan kekuatan kadar cintanya dia kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah keadaannya. Lalu kemudian bayan al-bughd fillah, ya, keterangan tentang membenci karena Allah. Jadi ada kalanya orang mencintai karena Allah, ada kalanya orang membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah juga Sayyidina Jibril alaihissalam itu melihat Abu Bakar Siddiq ini mengenakan aba'ah. Aba'ah itu semacam kayak jubah yang tidak berkancing dan juga tidak berlengan. Aba'ah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini robek bagian dadanya, dirobek bagian dadanya, atau ada lubang-lubang di bagian dada jubahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tersebut. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Jibril, jadi Jibril bertanya, kenapa itu jubahnya Abu Bakar Siddiq itu kok robek-robek? Jubahnya Abu Bakar Siddiq itu kok sampai lubang-lubang, ditambal sana sini begitu, gak bagus lah jubahnya. Padahal dia adalah orang yang kaya katanya, dia seorang saudagar yang sukses. Lalu Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Jibril, anfaqa malahu alayya qabla al-fathi. Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang menyerahkan dan mengerahkan semua hartanya sebelum Fathu Mekah untuk Islam. Dia memberikan semua miliknya untuk Islam. Dia memberikan semua miliknya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jibril berkata kepada Rasulullah, fa'aqri'hu minallahi assalam. Tolong ya Rasulullah, titipkan salamnya Allah Ta'ala untuk beliau. Karena Allah titip salam kepada Abu Bakar Siddiq lewat Jibril alaihissalam. Wa qul lahu yaqulu laka rabbuk. Katakan kepada Abu Bakar Siddiq bahwa Tuhannya berkata kepada dia, kepada engkau wahai Abu Bakar Siddiq, aradin anta anni fi faqrika am hadza am sakhid. Katakan kepada Abu Bakar Siddiq, apakah kondisinya dia yang seperti ini itu dia ridha? Dia enggak punya apa-apa ini, dia fakir ini, apakah dia ridha? Apakah dia sakit?
apakah dia marah? Dia ridha apa dia marah? Dengan kondisinya dia atau keadaannya dia yang miskin ini, dia ridha apakah dia marah? Dia murka apakah dia suka? Qala faltafata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin, lalu Rasulullah pun menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, melihat Abu Bakar Siddiq sambil berkata, "Ya Abu Bakar, hadza Jibril yuqri'ukas salam minallah." Ini Jibril di hadapanku ini, sekarang saat ini dia mengucapkan salamnya Allah Ta'ala, artinya dia menitipkan salamnya Allah Ta'ala untuk kamu. Lalu subhanallah Ta'ala itu berkata kepada Jibril alaihissalam, mengatakan, aradin anta anni fi faqrika hadza am sakhid. Wahai Abu Bakar, apakah kondisimu yang miskin ini kau ridha, suka, apa kau enggak suka? Fabaka Abu Bakar, menangislah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, wa qala a'ala rabbi askhatu ya Rasulullah. Apakah saya ini pantas murka dengan Tuhanku sendiri? Apa saya ini pantas marah dengan ketentuan Allah Ta'ala Tuhanku? Ana an rabbi radin, ana an rabbi radin, ana an rabbi radin. Saya apa yang menjadi keputusan Tuhanku ridha. Saya ridha dengan keputusan Tuhanku ya Rasulullah. 3 kali diucapkan atau 2 kali. Begitulah keadaan orang yang cinta karena Allah Ta'ala. Dan juga sekarang kita membahas adalah membenci karena Allah. I'lam anna kulla man yuhibbu fillah la budda an yabghadha fillah. Setiap orang yang mencintai karena Allah, pasti dia juga membenci karena Allah. Jadi dia suka dukanya karena Allah. Dia diberi nikmat, senang, tapi senangnya karena Allah. Dia dicabut nikmat, dia susah, tapi susahnya juga karena Allah. Begitu pula ketika dia melihat kenikmatan, dia suka. Dia melihat kebaikan, dia suka. Ketika dia melihat kemaksiatan, dia marah. Dia melihat kemungkaran, dia marah. Cuman kemarahannya apakah karena nafsunya, apakah karena Allah? Pada kalanya orang marah karena nafsunya. Ketika dia marah karena nafsunya, maka tidak terkontrol. Bahasanya tidak terkontrol, gak rapih bahasanya. Nah, kenapa orang kalau marah itu suka membentak dan suaranya teriak keras? Kenapa? Karena rohnya antara pemarah dan orang yang dimarahi itu jauh. Anda lihat kalau sekarang Anda melihat atau Anda ingin memanggil orang yang jauh, pasti Anda akan teriak, fulan, fulan. Itu menandakan walaupun secara jasad kita dekat, tapi secara roh dia jauh. Nah, beda dengan orang yang cinta saling mencintai, dia dekat. Dia dekat. Itulah yang menandakan bahwa softnya kita waktu di alam dzar atau di alam roh, bahwa kita ada di dalam satu soft yang sama, satu sama lain itu dekat. Tapi ketika kita benci, maka kita berada di soft yang lain, yang jauh dari soft kita. Ya. Fa innaka idza ahbabta insanan li'annahu muti'un lillah, kalau engkau cinta kepada seseorang karena dia taat atau dia dicintai di sisi Allah Ta'ala, fa in asahu la fala budda an tabghadahu. Kalau sampai orang yang dicintai oleh Allah, orang yang taat sama Allah Ta'ala, lalu dia maksiat, maka harus kita sebagai manusia benci sama orang tadi itu karena Allah. Eman ente sudah khair, ente alim, ente saleh, ente muti', ente talib ilm, kok ente maksiat? Marah. Patut. Marahnya bukan karena pribadinya, tapi karena perilakunya dia yang sudah selama ini baik, cuman gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara nila setitik kan rusak susu sebelanga. Jangan sampai ibadahmu sekian tahun rusak hanya gara-gara kau berkata-kata dengan kata-kata kotor, mengumpat kata-kata kotor, menjelek-jelekkan sahabat. Enggak boleh. Li'annahu 'asin lillah, karena dia maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Wa mamgutun indallah, sehingga dia berubah menjadi orang yang dimarah oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Wa man ahabba bisababin fabid darurah yabghadu lididdihi. Siapa orang yang mencintai karena satu sebab, maka pasti dia juga akan membencinya karena lawannya. Kalau dia melakukan satu tindakan yang sesuai dengan keinginan orang tuanya, ayah atau ibundanya, gurunya atau syekhnya atau murabbi muallimnya, lalu kemudian tidak digarap dengan baik atau barangkali mungkin tidak digarap sama sekali, maka mengatakan kenapa tidak kau lakukan, maka dia akan membenci, dia akan marah
sebagaimana kalau cintanya si guru atau orang tua tadi ketika anaknya kemudian melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan baik. Sama seperti itu. Wa hadani mutalazimani, dua hal ini adalah talazum, pasti ada hubungan yang saling erat satu dengan yang lain. Kalau benci pasti ada marah, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. La yanfasilu ahaduhuma 'anil akhar, tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Wa huwa muttaradun fil hubbi wal bughdhi fil adat, dan ini pastilah yang namanya di dalam adat kebiasaan masyarakat itu pasti didapati antara cinta dengan benci itu pasti didapati dalam adat kebiasaan dalam masyarakat. Setiap ada yang namanya satu grup pasti ada percekcokan dan pertengkaran hingga akhirnya kemudian pisah. Pasti ada pertemanan, persahabatan yang kental, akhirnya kemudian retak. Itu pasti. Potensi orang yang terlalu dekat itu sangat berpotensi untuk retak. Maka kata Sayyidina Ali, ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka haunanma asa an yakuna habibaka yawmamma. Kalau kau mencintai kekasihmu itu cintailah dengan apa adanya, sewajarnya. Begitu pula musuhmu, sewajarnya, bencilah dia sewajarnya. Bisa jadi musuh itu jadi kekasih, dan kekasih itu bisa jadi musuh. Walakin kul wahidin fil hubbi wal bughdhi da'un dafinun fil qalb. Setiap dari dua titik ini, baik cinta atau benci ini, pasti sudah ada titik di dalam hati orang yang menyimpannya. Setiap ada orang yang benci, setiap ada orang yang cinta, pasti dia menanamkan rasa cinta itu di dalam hatinya yang paling dalam. Hatta dia tidak punya kelebihan, kalau dia sudah cinta pasti dia tanamkan paling dalam. Begitu pula dengan halnya kebencian, pasti dia sudah tanamkan yang paling dalam. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali cinta yang seperti apa. Wa inna ma yatarasyah indal ghalabah, hanya saja kemudian luberan cinta itu menjadi terluapkan dan terpelampiaskan, terlafatkan, dikeluarkan lewat kata-kata atau sikap itu ketika dia sudah luber. Kalau sudah muncak kebenciannya, pasti dia akan keluar marahnya. Ketika dia puncak kecintaannya, pasti dia akan katakan bahwa saya cinta sama kamu. Ya seperti itu. Jadi keadaan manusia ketika indal ghalabah wa yatarasyah. Yatarasyah itu artinya memercikkan sesuai dengan apa yang ada di dalam wadahnya. Kalau wadahnya isinya air, yang dipercikkan pasti akan yang keluar air. Nah, kullu ina'in yatarasyah bima fihi, setiap wadah itu pasti akan mengeluarkan percikan apa yang ada pada di dalam wadah tersebut, entah kopi, entah teh, entah air susu, ya. Wa yatarasyah bi dhuhuri af'alul muhibbin wal mubghidin fil mugharabah wal mubaadah, pasti akan nampak sekali. Wa fil mukhalafah wal muwafaqah, ketika menyimpang, ketika cocok sependapat, seias kata, pasti akan cocok, akan nampak cintanya. Ketika menyimpang mukhalafah, akan nampak kebenciannya. Fa idza dhahara fil fi'li summiya mualatan wa muadatan. Kalau nampak pada perbuatannya, maka dinamakan dengan mualah. Ya, kalau nampak pada perbuatan cintanya, maka akan sampai kepada level mualah. Kok orang ini cocok sama anak punya tindakan? Mualah, akhirnya kemudian jadi kawan yang kental, jadi sahabat yang erat. Bahkan diangkat menjadi pemimpin. Kalau gitu karena anak lihat ente punya perbuatan semuanya itu cantik, maka ente cocok sebagai anak punya guru. Ente cocok sebagai amir perjalanan ini. Karena dilihat semua afalnya dia baik. Begitu pula kalau yang dilihat sebaliknya, perbuatannya ya Allah, ya. Kama ya Allah, sudah seperti iblis lah, ya. Pasti muadah, pasti akan dibenci. Walidzalika qala Allah Subhanahu wa taala hal walaita fiyan waliya hal walaita fiyya waliyan wa hal adaita fiyya aduwan, apakah engkau telah mengangkat karena aku seorang walimu, dan apakah engkau mengangkat seorang musuhmu karena aku? Kau memusuhi musuhmu karena aku? Tergantung, engkau mengangkat kekasihmu karena aku, kau mencintai kekasihmu karena aku, apakah kau memusuhi musuhmu karena aku? Nah, tidaklah semua itu kecuali karena Allah. Wa hadza wadihun fi haqqi man lam yudhhir laka illa ta'atahu. Ini semuanya akan nampak bagi orang yang tidak mungkin bisa mengeluarkan dan bisa
mewujudkan cintanya dia karena Allah atau bencinya dia karena Allah Ta'ala kecuali kalau dia taat. Tidak sembarangan orang berarti. Ta'i, muti, soleh, abid, nasik, alim, pasti akan nampak. Pasti akan nampak hal-hal semacam ini. Ya enggak? Kalau enggak ta'i, kalau dia enggak ta'i, dia enggak muti, dia enggak alim, dia tidak abid, enggak nasik, enggak adib, begitu enggak kelihatan. Ittaqdiru ala an tuhibbahu, karena engkau mampu untuk mencintainya dia, aw lam yudhhir laka illa fisqahu wa fujurahu wa akhlaqahu sayyi'ah, atau dia tidak menampakkan sehingga kalau orang itu taat sama kamu, kamu cinta, kalau orang itu fasik kepada Allah Ta'ala, kamu benci. Jadi intinya itu, kalau ada orang, ini pelajaran yang sifatnya mungkin kena sama hati. Kalau ada orang berbuat kefasikan itu berbuat kedurhakaan kepada Allah, kefasikan, lalu kita benci kepada perbuatan orang tersebut karena dia menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya dia rashwah, korupsi, atau dia nipu, ya, atau dia melukai muslim, atau dia mencerca orang tuanya di hadapan kita, ibunya dibentak, ayahnya dibentak. Perbuatan yang sayyi'ah, tidak nampak dengan pandangan yang indah di matanya, tidak enak di mata kita. Maka pasti kita akan secara naluri itu respon jiwa orang yang taat sama Allah Ta'ala itu akan kemudian bergejolak. Tapi bagi orang yang biasa-biasa saja, ya biasa saja, kelihatan biasa. Makanya kenapa di zaman ini kan fenomena keadaan zaman itu sering dinampakkan yang namanya kejahatan demi kejahatan, zina, ya enggak, nipu, mabuk, hingga akhirnya orang di zaman itu begitu dia melihat kejahatan biasa. Ada rumahnya orang dijarah, dimaling, orang yang dibunuh di dalam rumah, alah itu bukan 1-2 rumah, sudah 1000 rumah kayak gitu kok. Sudah jadi satu hal yang biasa di matanya dia. Nah, buat orang yang taat kepada Allah, orang yang taat sama Allah Ta'ala, tidak seperti itu keadaannya, ya. Makanya Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Shafi, kalau tidak salah, atau siapa ya, saya lupa, waktu Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Shafi As-Segaf, kalau tidak salah, ketika dia baca Ihya Ulumuddin, dibilang sama abahnya atau sama mertuanya Habib Ali bin Abdullah Segaf, dibilang bahwa ya Segaf, inti baca ini kitab Ihya Ulumuddin, nanti kalau ada sesuatu yang ganjil di dalam kitab Ihya, cepat-cepat kau datang sama ana. Jangan kau cerna sendiri dan jangan kau fahami sendiri. Ada sesuatu yang kau tidak faham di dalam kitab Ihya ini, cepat-cepat kau datang sama saya. Habib Ali bin Abdullah ini muridnya Imam Haddad. Akhirnya dibaca sama Habib Segaf, dibaca alim Habib Segaf ini, kutub. Tapi orang dulu alim dari muda ya, kutub dari muda itu sudah kutub dia. Waliyullah alim allamah. Ketika dia baca kitab Ihya Ulumuddin, didapati dalam kitab Ihya itu ada amradul qulub, al-hasad wal kibir wal higid wal riya wal ujub was sum'ah. Didapati di situ ada hasad, ada higid, ada iri, ada dengki, ada kibir, kesombongan, ada riya, ada sum'ah, kepingin cari nama dan lain sebagainya. Kata Al-Habib Segaf, ini ajib, masa ada orang ini di dunia kayak gini nih? Dia langsung datangi mertuanya dia, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Dia katakan, ya Habib, ini ada muskilah buatannya. Hat apa? Ini loh, al-hagid wal hasid wal mutakabbir ya wal murai, orang yang riya, ya enggak, wahakadha wa sum'ah wa sahibus sum'ah, yang cari nama dan lain sebagainya. Ini apa ada orang-orang ini di dunia kayak gini? Kalian baru tahu ini. Golfi Umri tidak pernah kenal sama orang-orang kayak gini. Memang sama abahnya tidak pernah dikenalkan sama hal-hal kayak gitu. Beda sama kita, kenal politik, kenal orang jahat, kenal orang baik ya kenal, tapi kenal orang jahat juga lebih banyak. Jadi kita terbiasa dengan hal-hal yang semacam kayak gitu. Baik, kemudian wa innamal mushkil idza ikhtalatat ta'atu bil ma'asi. Yang sekarang sulit itu apabila ketaatan itu bercampur dengan maksiat. Taatnya istiqamah, maksiatnya juga mudawamah, muwadhabah. Taatnya juga istiqamah, Masya Allah, tiap hari taat, ibadah, puasa, zakat, sedekah, tapi maasinya juga.
Ya enggak, i'tikaf di depan televisi ini, nawaitul i'tikaf amama tilfaz. Fa innaka taqulu kaifa ajma'u bainal bughdhi wal mahabbah wa huma mutanaqidani. Lalu kemudian engkau berkata, bagaimana bisa berkumpul antara benci dengan cinta sedangkan keduanya itu berlawanan? Bagaimana bisa berkumpul antara benci dengan cinta sedangkan keduanya itu tidak sepadan, bukan kawan. Yang ini presiden kebaikan, yang ini presiden keburukan. Kan gitu. Wa kadzalika tatanaqadu thamratuhuma minal muwafaqah wal mukhalafah. Pasti juga akan membuahkan beda-beda ya. Kalau kebencian akan membuahkan beda, kalau kecintaan akan membuahkan satu hal yang berbeda, buahnya beda. Bagaimana itu bisa bersinggungan, bisa ada hubungan? Fa aqulu dzalika ghairu mutanaqidin fi haqqillah taala. Kata Imam Ghazali, saya mengatakan, saya jawab bahwa itu tidak bertentangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kau cintanya karena Allah enggak bertentangan. Beda kalau kau cintanya karena nafsumu atau bencimu karena nafsunya. Itu pasti bertentangan. Tapi kalau bencimu dan cintamu semua kau muharakan kepada Allah Ta'ala, nggak ada pertentangan. Jadi semua muaranya kepada satu titik. Ya, karena semua asal itu kan sebetulnya adalah asal muasal segala sesuatu itu dari mana? Dari satu. Hatta 1000 itu dari satu. 1 miliar ya dari satu. 7 miliar ya dari satu awal asal muasal. Jadi mau membuat gambar sebesar apapun, tetap dia mengawali dari sebuah titik yang satu. Jadi semua bermuara kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kama la yatanaqadu fil hududil basyariyah, sebagaimana tidak berlawanannya nasib-nasibnya manusia ini, nasib kemanusiaan tersebut. Fa innahum majtama'a fi syakhsin wahidin khisalun, sebagaimana berkumpulnya pada diri satu orang beberapa sifat yang ada, yuhabbu ba'duha wa yukrahu ba'duha, yang satu orang punya berbagai dan beragam macam sifat. Terkadang sebagian sifat yang dipunyai oleh orang tadi itu dicintai, terkadang sebagian sifat yang dipunyai oleh dia dibenci. Yang dicintai yang seperti apa? Misalnya sholat awal waktu, zikir nggak pernah ditinggal. Tapi kadang-kadang juga dibenci di dalam sifat yang lain. Seperti misalnya apa? Gampangkan dalam muamalah, pasti dibenci. Namanya orang pasti ada kekurangannya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tabghaduhu min wajhin. Karena sejatinya manusia itu engkau mencintainya pada satu segi dan kau akan membencinya juga pada sisi yang lain. Faman lahu zaujatun hasna fajiratun. Kalau ada seseorang yang punya istri yang cantik jelita tapi nakalnya bukan main, ya enggak pernah mau pakai kudung, enggak mau pakai jilbab, enggak mau tutup aurat. Awaladun zakiyun khadumun, atau seseorang yang punya anak yang zaki itu apa? Cerdas, jenius. Khadum, dan dia suka berkhidmah, mengabdi, ya, nyiapkan sandal buat abahnya, nyiapkan air minum buat orang tuanya gitu. Walakinnahu fasik, tapi anak ini fasik. Boleh dikata khair, tapi dia juga artinya kalau keluar pulang ke rumah mendem. Ya enggak, fasik. Fa innahu yuhibbuhuma min wajhin wa yabghaduhuma min wajhin. Maka di sini dikatakan engkau akan mencintai dia dalam satu sisi, tapi juga kau akan membenci dia di dalam sisi yang lain. Kau mencintai dia karena dia khadum, zaki, alim, tapi kau akan benci dia karena dia fasik. Ya. Wa yakunu ma'ahuma ala halatin baina halatain. Idz law furida lahu thalathatu auladin ahaduhum dzakiyun barun. Kalau seandainya seseorang itu dia punya 3 orang anak, yang satu dzakiyun barun, yang satu anaknya cerdas, jenius, bar. Apa itu namanya? Bakti sama orang tuanya. Wal akhar balid aq. Yang nomor 2 anaknya bahlul, balid, ablah, am, durhaka sama orang tuanya. Ya sudah, di dunianya tidak dapat keberuntungan, la nasib la fid dunya wala fil akhirah. Dan dia durhaka sama orang tua. Wal akhar balidun barun au zakiyun aqun. Ya, adapun yang lain lagi adalah anak yang balid, bodoh, tapi dia apa? Bakti sama orang tuanya, atau dia adalah anak yang cerdas, bukan balid tapi dia cerdas, jenius, tapi dia durhaka sama orang tuanya.
fa innahu yusadifu nafsahu ma'ahum ala tati ahwalin mutafawitan bihasabi tafawuti khisalihim. Maka pasti dia akan apa? Pasti dia akan menghadapkan kepada 3 hal ehwal anaknya tadi itu dengan sikap yang berbeda-beda pasti orang tuanya ya. Fakadzalika yanbaghi an takuna haluka bil idhafa ila man ghalaba 'alaihi al-fujur. Maka seyogyanya keadaanmu ketika mendapati anakmu yang apa itu namanya, atau mendapati sahabatmu yang digeluti dengan sifat-sifat kefajiran, dengan sifat-sifat keburukan atau kezaliman, wa man ghalabat 'alaihi ta'ah wa man istama'a fihi kilahuma mutafawitan ala thalathati maratib wa dzalika bi an tu'tiya kull sifatin hadha minal bughdhi wal hubbi wal i'radi wal iqbal was suhbati wal ghati'a wa sa'il af'ali asadirah ma'ahum. Artinya bahwa diambil kesimpulan ketika kita melihat begitu pasti kita juga akan mensikapinya berbeda-beda. Jadi ada halnya orang ketika dia melihat kebencian, ada kalanya orang melihat kebencian itu hatinya itu enggak lalu kemudian marah. Dia tuntun orang yang dia benci tadi itu, dia nasihati di tempat yang sunyi atau didoakan. Seperti Al-Habib Hasan Asy-Syadhili, Al-Habib Hasan Asy-Syadhili masyayikhna di Tarim sana. Itu kalau dia lihat anak-anak muda yang lagi nongkrong ya, membicarakan hal ehwalnya orang lain, tertawa terbahak-bahak begitu. Maka ketika Habib Hasan itu lewat di hadapan anak-anak muda itu, doa Habib Hasan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka nanti di akhirat. Maka anak-anak muda itu kemudian ya berbalik arah yang tadinya mereka fasik menjadi anak yang saleh dan jadi muridnya Habib Hasan. Jangan jauh-jauh di Pasuruan yang barusan meninggal ini, mertuanya Habib Taufik, Habib Hasan bin Muhammad bin Hud. Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf ini, kalau dia mau jalan ke Masjid Jami' Al-Anwar dari di mana di Pasuruan itu mesti dia lewati anak-anak muda yang nongkrong di alun-alun itu, yang lagi main gitar, ya, yang lagi kemudian jotos-jotosan sama temannya. Kalau nanti ada perempuan lewat di suit-suiti, Habib Hasan naik sepeda gitu, dikit diberhenti sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo sholat zuhur. Wis sholat zuhur takon. Sudah sholat zuhur belum? Belum Beb, belum. Ayo sholat zuhur. Nek sholat zuhur tak kei duit engko 2.000 siji-siji ya. Terus begitu. Itu hari demi hari, 2.000, 4.000, kadang 5.000 kalau dia punya. Hari demi hari begitu. Kalau dia mau sholat zuhur jamaah dikasih uang 2.000 atau 4.000. Kalau mau sholat asar dikasih uang 10.000. Kalau bisa sholat 5 waktu sama Habib Hasan dikasih uang 20.000 atau 25.000. Sampai waktu Habib Hasan itu meninggal, anak-anak muda yang fasik itu yang ada di alun-alun itu semuanya pada nangis. Polisi Hansip itu pada bertanya, kalian ini apanya Habib Hasan ini? Kok sampai nangis si Habib Hasan ini? Niku abah kula niku. Kula niku urip, ya. Bisanya kami ini hidup karena apa? Karena uluran tangannya Habib Hasan bin Hud As-Segaf. Kami ini bisa makan sego kucing gara-gara uangnya dia. Jadi Habib Hasan itu dia punya jasa besar buat ngislamkan anak-anak muda yang fasik ini untuk mau sholat 5 waktu ke Masjid Jami' Al-Anwar karena dakwahnya Habib Hasan ini. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan kebengisan, tidak dengan memakian dan cacian. Gitu ya. Fa in qulta fa kullu muslimin fa islamuhu ta'atun minhu. Hakikatnya setiap muslim itu ketika dia menyatakan Islam, maka itu adalah dia ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa membencinya karena padahal dia adalah orang Islam? Ya. Fa aqulu tuhibbuhu li islamihi wa tabghaduhu li ma'siyatihi. Maka saya mengatakan kita cinta kepada anak muda itu karena dia Islam, tapi ketika dia Islam dia berbuat maksiat, kita benci kemaksiatannya. Gitu loh. Wa takunu ma'ahu ala halatin law gistaha bihali kafirin aw fajirin adrakta tafrigatan bainahuma. Ya, wa tilka tafrigah hubbun lisum ghadha. Wa qadrul jinayah ala haqqillahi ta'ala wa ta'ati lahu kal jinayah ala haqqika wa ta'ati laka. Maka kadar seseorang yang berbuat dosa kepada haknya Allah itu sebagaimana ukurannya seperti orang berbuat dosa ketika dia melanggar akan hakmu. Sama, jadi timbang-timbang begitu. Kalau dia sampai tidak mau sholat, bagaimana dia menghilangkan haknya Allah Ta'ala? Seperti ketika kau menitipkan satu pesan dan amanat kepada orang tadi itu, lalu orang tersebut membuang pesannya dan tidak menghantarkan pesan amanatnya kepada kamu, lalu kau marah,
Itu kan pesannya orang buat saya, kenapa kau hilangkan? Ketika hakmu dilanggar kau marah, tapi ketika haknya Allah dilanggar kau tidak marah kepada orang tersebut. Keliru kau. Gak begitu caranya, ya nak. Faman wafaqaka ala gharadin wa khalafaka fil akhar. Ketika dia mencocoki dalam satu tujuan, dalam satu maksud yang kau inginkan, kau cinta. Tapi kemudian dia menyimpang atau dia menyeleweng kepada tujuan yang lain, fakun ma'ahu ala halatin mutawassitatin bainal inghibati wal istirsal. Ketika dia nurut sama tidak nurut, maka sekarang kau melihat orang yang kadang-kadang nurut pada satu keadaan, pada satu kondisi yang lain dia kadang-kadang juga tidak nurut sama kita, atau dia maksiat kepada kita, menyimpang dengan tujuan kita atau maksud kita. Maka sikap yang harus kita berikan kepada anak ini adalah mutawassit antara inggibat wal istirsal, antara kita, ya sudah, anak sama inti sampai sini saja, hanya cukup anak sama inti di dalam masalah perkawanan saja dan pertemanan. Kenapa enggak gitu? Kalau dulu anak sama inti akrab, inti makan anak aja, anak punya acara kenduri inti anak undang, ama sekarang anak sama inti ketemu assalamualaikum gitu aja sudah, khalas. Inggibat wal istirsal sudah. Jadi tidak dibuang tapi juga tidak terlalu dekat, enggak disikut, tidak terlalu dekat. Wa bainal iqbali wal i'rad wa bainat tawaddud ilaihi wa tawahhush minhu, antara kita cinta sama ndak, sama kita tidak suka sama dia. Fala tubaligh fi ikramihi mubalaghataka fi ikrami man yuwafiquka ala jami'i aghradik. Jangan sampai kau muliakan dia seperti halnya orang yang betul-betul memuliakan tujuanmu, nurut sama apa yang kau inginkan. Sementara orang ini setengah-setengah dia. Maka sudah, lebih baik sikapmu jangan sampai kemudian kau muliakan sebagaimana yang lain. Ya. Walau tubalagh fi ihanatika mubalaghataka fi ihanati man khalafaka fi jami'i aghradik. Tapi juga jangan kau sepelekan, jangan disikut, jangan diusir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf itu dalam akhlaknya, sampai ketika dia datang ke Oman, diundang oleh Raja Sultan Gabus di Oman sana, dimasukkan ke dalam satu hotel bersama dengan rombongan Habib Abdul Qadir, 20 orang atau 30 orang begitu, di Oman, di Hadramaut, di mana, di Yaman sana, dekat Yaman sana, di Oman. Lalu kemudian pada satu malam hari itu ada satu anak muda datang ke hotelnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, menodongkan daripada pistolnya dan ingin merampas uang-uang yang ada di laci hotel tersebut. Ditodongkan pistolnya, berikan semua uang yang ada di laci itu, kalau tidak saya tembak ini. Lalu kemudian seorang direktur di hotel tersebut mengatakan kepada security-nya agar diberikan satu isyarat untuk ditangkap saja orang ini. Ya, karena orang ini mabuk, karena orang ini sakran, mabuk. Ya, dia tidak sadar dia di mana ini sekarang. Begitu ditangkap dan akhirnya kemudian pistolnya dirampas dan dia diikat. Lalu dia menjerit, saya ini jamaahnya Habib Abdul Qadir, saya ini adalah rombongannya Habib Abdul Qadir, jangan sakiti saya. Habib Abdul Qadir tamunya kerajaan. Ini kalau orang biasa kayak kita, berarti kan menjelekkan namanya Habib Abdul Qadir ini, ya enggak? Tapi orang ini orang awam, bukan muridnya Habib Qadir, orang awam biasa, orang Oman situ. Lalu kemudian ketika security-nya mendengar dan direktur hotel tersebut tahu kalau ini adalah jamaahnya Habib Abdul Qadir, dilepas. Sembari mereka juga nggak percaya, masa rombongannya Habib Abdul Qadir kayak gini. Habib Qadir ini alim, waliullah, kutub binal aqtab, tak mungkin bawa rombongan kayak orang sekelas ini. Saya ini rombongannya Habib Abdul Qadir, saya itu, gitu. Kalau buatan goron ini. Sampai akhirnya dibondo, dirantai begitu, dan akhirnya dilepas. Lalu diundangnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad dari kamarnya, diundang untuk datang ke lobi. Ketika sampai di lobi, kata Habib Abdul Qadir, apakah betul, kata ya Habib, kalau ini adalah rombongannya antum? Karena dia tadi nodongkan pistol kepada kita dalam keadaan dia mabuk. Kata Habib, iya, dia rombongan anak, biar anak yang jamin. Sudah berapa uang yang diambil sama dia? Enggak jadi, Bib, enggak jadi. Sudah, biarkan dia yang anak yang nuntut. Masukkan dia ke kamar, saya punya tempat di atas sana, nanti biar dia tidur sama saya di atas. Dengan akhlaknya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, yang tadinya seorang fasik menjadi orang yang jadi muridnya Habib Abdul Qadir dan jadi alim sekarang, bahkan jadi da'i ilallah. Tapi setelah itu Habib Abdul Qadir kemudian sudah, kalau sekarang pokoknya jangan sampai kau lakukan tindakan
bodoh seperti itu lagi. Ya, tidak disikut tapi juga tidak kemudian terlalu akrab. Summa dzalika at-tawassutu taratan yakunu mailuhu ila tarafil ihanah inda ghalabatil jinayah wa taratan ila tarafil mujamalah wal ikram inda ghalabatil muwafaqah. Tatkala nanti orang tersebut kepada arah taat kita cinta, senang, acungkan jempol, inti tidak sangka anak. Ternyata inti adalah preman tapi preman yang soleh itu. Ya. Tapi tatkala dia kemudian menyimpang dari aturan agama, sudah jauhi saja. Sudah anak tak senang sama inti. Boleh dikatakan seperti itu. Fa hakata yang bari an yakuna fi man yuti'ullah wa ya'si. Begitulah ketika kita menghadapi atau menyikapi orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan orang yang maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah Ta'ala, wa yata'arrad li ridahu marratan wa li sakhatihi ukhra. Kita ridha dengan apa yang dimiliki sama orang tersebut dari ketaatan yang dia punya, dan kita juga murka, marah kepada orang tersebut ketika dia berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala dari perilakunya. Wallahu Ta'ala a'lam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah.